Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian tafsir Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Sekarang tinggal sudah dimulai kemarin sedikit dari ayat 113 ya, 14. 14. Ya, 114. Ini kita melihat daripada tafsir Nawawi ya. Sekarang dilanjutkan wasa'a, lihat Al-Qur'annya. Mulanya kan waman azlamu, auzubillahi minasyaitonirrajim. Waman azlamu mimman mana'a masajidallah ayyuzkara fi hasmuh. Nah, sampai situ. Jadi berikut coba membaca sampai sini ha. Sampai nampak tandanya itu. Mulai dari sa'a sampai tafsirnya juga dibaca sampai sini. Jadi kita mendengarkan apa-apa saja yang diuraikan oleh teman-teman. Jadi sehingga melihat tulisan Arab, buku-buku Arab itu tidak menakutkan lagi. Ngerti kita. Nanti dibantu. Kalau teman nggak dapat, ditanya kepada teman. Sekarang gilirannya kepada Ibu Sabrina dulu. Silakan Ibu Sabrina. Bismillahirrahmanirrahim. Wasa'a. Oh, yang merahnya aja dulu ya Pak. Ya boleh, tapi sudah itu dibaca semua. Sampai di mana Pak? Ini. Oh. Nampak. Sampai ya. Ya, silakan. Ya. Wasa'a fi khorat biha. Itu Al-Qur'annya. Wasa'a itu merahnya ya. Ya. Itu Al-Qur'annya. Ya. Kan berarti sama ini. Kalau ini kan mana'a ya. Mana'a masajidallah ayyuzkara fi hasmu. Itu satu. Nah, terus ini kan disambung. Wasa'a fi kharabiha. Nah, gitu aja. Terus coba diuraikan, silakan Bu, menurut kemampuan ilmu yang Ibu telah miliki. Wasa'a huruf sa'a. Huruf apa dijelaskan sampai huruf ataf. Ya, kemana disambungkan sa'a ini? Sa'a fi kharabiha. Itu ke muka, kalau atap kan yang ke belakang. Ke belakangnya ya Pak, tunggu. Ya. Ke mana'a. Terus? Terus wasa'a. Sa'a fi'il madi. Wasa'a fi'il madi. Apa lagi Pak? Langsung ya Pak? Langsung? Ya, apa yang Ibu ingat semuanya yang menyangkut dengan sa'a. Pokoknya Ibu diberi persilahkan menguraikan panjang lebar. Wasa'a fi'il madi. Kalau sa'anya saja bukan wasa'a. Iya, sa'a fi'il madi. Iya, su'a fi'il mudhari'nya. Ya su'a. Ya su'a. Ya su'a. Ya su'a. Sa'a, ya itu fi'il mudhari'nya. Sudah Ibu lihat ya su'a. Ya, sudah lah Pak. Kalau sa'a bukan, kenapa ya su'a bukan yas'a? Atau salah lihat kali halaman 107. Iya, yes. Mungkin yas'a mungkin ini kelihatan kabur Pak. Ya. Terus? Sa'a, yas'a, sa'yan. Untuk apanya itu sa'yan? Masdarnya. Ya. Sa'yan. Terus apa lagi? Kalau untuk apanya lagi? Isim fa'ilnya
Apa itu? Sa'yun. Apa isim fa'ilnya ya? Isim fa'ilnya oke, sa'yun ya, sa'i boleh. Terus kalau ini jangan lupa tadi Ibu mengatakan fi'il, yang penting Ibu harus cari Oh, fa'il. fa'il. Oh, gitu ya. Jadi ada bentuk fa'il, itu bentuk fa'il sekarang berfungsi sebagai fa'il. Fa'ilnya Iya, mana? iya, iya, Pak. Jadi wasa'a fi'il madi, mana fi'il wasa'a dan iya. Fa'ilnya tersembunyi. Huwa. Ya, kembali. Kembali ke Allah. Oh, Kembali ke kemana? Wasa'a dan dia berusaha. tadi sa'a kan diatapkan kepada mana'ah. Mana'ah itu Mana'ah. siapa fa'ilnya? Mana'ah orang yang melarang. Siapa fa'ilnya ini? Dia juga. Mana'ah, dia juga ya Pak? Dia atau huwa? Ya huwa. Kembali huwa kemana? Oh, ke man. Ya. Terus? Terus baca ininya. Amal. Kalau artinya dapat nggak? Sa'a. Oh, sa'a artinya bekerja. Bekerja. Bekerja atau berjalan atau berlari. Ya, sa'i. Ibu kan sudah sa'i. Ya, sa'i. Jadi berjalan ya, bekerja. Ya, lari-lari kecil sa'i ya, berusaha boleh. Ya, sa'i. Berusaha sebenarnya sudah jadi bahasa ini, usaha. Usaha. Oh iya. Iya. Terus sa'i. Ya, terus jadi kalau mengartikannya apa? Dan dia berlari. Jangan dia kalau dia dulu mubtada khabar, itu sekarang kita kan fi'il fa'il. Dan berusaha. Dan berusaha dia. Ini yang tepatnya berusaha nih. Dan mengusahakan dia usaha. Oh, berusaha. Dan tadi kan yang di atas itu kan dia orang yang melarang. Melarang masjid atau melarang zikir di dalamnya. Ini tambah. Dan berusaha dia. Gitu. Dan berusaha dia. Terus ini apalagi tafsiradi oleh buat Pak Nawawi. Apa bacaannya? Amalu. Kalau kenapa Ibu buat baris depan pula dia? Amala ya Pak. Ya. Alasan Ibu kenapa baca amala? Ya. Fi'il madhi. Apakah amala itu atau amila atau amula? Oh, amila ya. Belum lihat kamu sih Pak. Amala mungkin ya Pak. Gimana, ya. Amala apa artinya? Perbuatan. Ya, membuat dia atau mengerjakan dia. Kan berarti fi'il madhi. Iya. Fa'ilnya huwa juga. Berarti dia sama dengan sa'a. Iya. Itu makanya Pak Nawawi membuat sa'a ditafsirkannya dengan amala. Dia tidak membuat lari, tidak membuat berjalan, tapi tidak berjalan dibuatnya amala, bekerja. Kan usaha. Jadi wasa'a dan berusaha dia atau mengusahakan dia, mengerjakan dia, gitu. Itu caranya. Mengusahakan dia. Terus apa lagi? Terus ayat yang merah itu lagi. Fi kharabiha. Ya. Coba dijelaskan. Ini ada tadi ini ada tinggal tadi. Apa bedanya bentuk sa'a dengan amala? Bentuk susunan. Sa'a ada huruf penyakit. Itu. Ada huruf penyakit. Amala, kalau amala huruf sohiyah. Ya sehat. Ya. Sehat. Ya, sampai itu ke situ nalarnya. Ya. Terus kalau ini lagi tadi huruf penyakit yang di belakang namanya nakis.
Iya, nakis. Nah, kalau di tengah, Di tengah ajwab, ya kalau di depan, misal. ya misal. Oke, Ya, itu terus. dua. Fi kharabiha, fi huruf jar, kharabi jar majrur, Yang dijarkan ya. yang dijarkan Lalu bentuk ya, terus mudhof ilai. ya mutamilai. Kalau kharabi itu kira-kira bentuk apa katanya itu? Kharabi bentuk isim. Ya, bentuk isim ya. Sudah pasti isim karena ada huruf jar. Kalau huruf jar itu kan salah satu tanda kata benda ada huruf jar di depan. Ya. Nah, cuma mau didalami lagi, kharabi ini isim apa? Oh ya, kharabi. Kharabi isim itu Pak, isim masdar. Iya. Fi'il madinya apa? Kharabi khariba. Ada kharibas itu? Iya. Terus apa mudhari'nya? Khariba yakhrabu fi'il mudhari'nya. Terus masdarnya? Kharaban. Ya, kharaban. Artinya apa? Artinya merobohkan. Ya, merobohkan. Lalu hanya itu menjadi mudhofun ilaih, kembalinya kemana? Kharabi. Enggak, hanya ayat di kembalinya belakang. ke masjid. Ya, ke masjid-masjid. Ya. Tempat-tempat ibadah. Terus kalau diartikan sampai di sini, apa terjemahannya buat menurut perkata? Dan mengusah atau mengerjakan berarti langsung. Mengerjakan dia. Tafsirnya mengerjakan dia. Pada untuk merobohkannya gitu. Mengerjakan ya, dia boleh untuk pada merobohkannya masjid-masjid ya. Ya. Itu dia. Dirobohkan masjid-masjid. Terus sedikit lagi Ibu sampai zikir ini, coba. Ini lagi. Bil. Ininya ya Pak. Ya. Ini tafsir dari fi kharabiha. Fi kharabiha bil hadami. Nah, coba hadami itu, bentuk jelas isim apa itu, bentuk kata benda apa? Hadami kata bil hadami. Kata benda apa itu Pak? Hadami. Ya, kata benda. Apakah bentuk kata benda tok atau masdar atau isim fa'il? Benda tok ya, kata benda tok. Ya, mungkin ada enggak kata kerjanya hadama? Ada Pak, hadama. Apa? Terus? Hadama, yahdimu. Terus? Hatman. Itu yang betul. Hatman itu. Jadi masuk huruf jar. Dikasih alif lam. Bil hadmi. Iya, bil hadmi. Gitu. Berarti isim apa? Berarti dia isim masdar. Isim masdar. Ya, walaupun ada sebagian orang mengatakan beda isim masdar dengan masdar. Katanya kalau ini asli masdar, kalau sudah bertukar bentuknya, tapi saya lihat ada juga perubahan bentuk, enggak pas. Jadi kita katakan aja lah isim masdar semua. Terus apa lagi? Hadami. Hadam artinya apa artinya hadam tadi? Hadmi. Hadami artinya itu juga Pak, merobohkan. Kan sama kharabi. Iya. Terus? Terus au. Ya, sekarang ada alif lam. Mulanya dia au, tapi alif lam pakai mati. Ya. Awit. Awit ya. Terus? Ta'tili. Ya. Awit ta'tili. Kenapa Ibu baca ta'tili? Tidak ta'tila, tidak ta'tilu. Karena dia diatafkan ke bil hadami. Ya, bil hadmi ya. Terus bentuk ta'tili bisa nggak mencarinya? Ta'tili
Apa bentuknya itu? Taktili. Jelas kata benda. Ya. Tapi kata benda apa? Taktili, kata benda masdar juga. Jadi kalau dia masdar, apa fiilnya kira-kira? Taktilan. Itu apa itu? Atola. Iya, bagus. Coba. Atala apa mudhari'nya? Atola. 4 huruf. Ya, tilu. Oh, 4 huruf itu kan 4 huruf. Atola. Yu'atilu. Yu'tilu. Yu'atilu. 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 Taktilan. Ya, itu masdar. Itu masdar itu. Taktilan. Atala yu'atilu taktilan. Taktilan. Kalau atala itu apa? Ada lihat artinya enggak? Apanya, Pak? Artinya? Atala. Ada artinya. Kalau utlah artinya libur, ngosong. Misalnya hari libur, yaumul utlati. Utlah. Utlah. Jadi artinya ini juga ini. Tapi ini digandakan. Menganggur. Ya. Menganggur, mengosongkan. Itu maka kerja orang selain pengertian meruntuhkan masjid-masjid itu, maksudnya dikosongkan. Jadi artinya dihampakan. Jadi itu maka kalau orang sekarang pun bagaimanapun saya lihat banyak masjid, orang bukan tambah taat, melihat kegagum-kegaguman saja masuk dalam di mana tonggak apa penyanggah. Itu kerja memang ramai orang pergi masjid. Daripada enggak sholat aja 2 rakaat. Tapi yang untuk sampai mengerti, ini tak maaf saya. Ini hanya mengkritik, saya lihat dalam dimanapun orang ramai-ramai ke masjid, dia aneh-aneh aja dalam. Jadi itu namanya mentaktil namanya. Pokoknya bagaimana orang supaya lengah gitu, kosong kan. Terus apa lagi? Taktil bi inqita'in. Ya, bi inqita'i. Inqita'i ini bentuk apa pula? Bi inqita'in bentuk ada bi apa namanya? Isim apa? Isim majrur. Isim masdar. Ya, kalau isim masdar pasti ada fiilnya. Iya. Inqita'in. Gimana itu, Pak? Kan dia ada huruf jar. Ya, kan berarti pasti dia kata benda. Cuma ditanya kata benda apa? Ada kata bendanya. Apa itu? Kan murah saja apakah dia masdar, apakah dia isim fa'il, apakah isim maf'ul, gitu. Inqita'in. Dia sebagai isim maf'ul ya, Pak? Iya bukan, kenapa? Isim maf'ul timbangannya kalau 3 huruf maf'ulun, kalau 4 baru pakai mim. Misalnya, iya. kalau mim, kalau yang 4 huruf ini inqita'i. Inqita'in. Ya, kenapa inqita'i? Karena ada bi kan? Bisa membacanya bi inqita'i, bisa langsung aja bi inqita'i langsung. Terus cuma ditanya bentuk inqita'i bentuk apa? Kata benda, jelas. Kata benda apa? Kata benda asli. Ini masdar juga. Masdar juga ya, Pak. Coba apa kira-kira kalau ini sudah fi'il madinya dapat tambahan atau 3 huruf? Dapat tambahan. Apa tambahannya? Aslinya dulu cari. Aslinya apa? Qata'a. Kan 3. Apa yang ditambah? Jadi yang ditambah alif. Alif sama? Sama? Nun. Nun. Iya. Kan ada itu. Infa'ala. Coba. Banyak infa'ala ya. Ya, coba buat misalnya inqata'a. Bikin ke mudhari, baru cari masdar. Inqata'a. Yang qati'u. Terus Inqita'an. Itu dia. Jadi kalau taktilan masdar dari atala.
Kalau inqita'i masdar dari inqata'a, gitu. Nah, jadi ini masdar. Masdar. Ya. Nah, lalu pertanyaan saya, kenapa tidak dikasih seperti at-ta'til, kan ada apanya alif lamnya, kok ini tidak bil inqita' dibuat? Oh, karena ada huruf jar. Bukan, kan Bu bisa saja dikasih huruf jar. Nah, coba yang belakangnya Ibu baca. Apa ini dibaca yang di belakangnya ini? Yang di, Yang di belakangnya. Bi inqita'i atau binqita'i? Bi inqita'i zikri. Ya. Kenapa Ibu baca zikri? Karena ada huruf jar sebelumnya, jadi dia naat. Oh, lupa. Lupa. Mudhafun? Mudhaf ilaih. Mudhafun Oh ilaih. iya. Mudhafun ilaih kan? Iya. Ya, Zikri, jadi harus zikri ya Pak. Tadi ragu kuratu zikri. Tapi iya. Terus kenapa ini tidak dikasih alif lam seperti ini? Tapi dia isim. Kenapa ya Pak? Berhubungan dengan ini mudhafun ilaih. Kalau mudhafun ilaihnya sudah pakai alif lam, dia nggak boleh pakai alif lam. Makanya ini mudhaf ilaih ya. Ya. Kalau ini nampak sama-sama pakai alif lam, nanti maunya jadi sifat dia. Ya, itu yang makanya ini yang diterangkan itu tidak boleh pakai alif lam. Yang menerangkan yang pakai lam terakhir. Coba Ibu lihat apa artinya kalau qata'a atau inqata'a apa artinya setelah ditambah? Inqata'a artinya memotong. Ya, berarti memotongnya sudah berhasil ini. Sudah terjadi putus. Yang terpotong atau putus, apa yang putus? Zikir. Zikir. Ya. Jadi itu maksudnya. Jadi mengabaikan dengan putus zikir. Jadi nggak boleh nyebut-nyebut sadar kepada Tuhan di masjid. Yang melihat hanya bangunan-bangunannya saja. Bangunan kosong, sepi. Bangunan kosong. Jadi itulah kerja yang paling berbahaya. Makanya memang bagus masjid dibuat supaya bagus, tapi masuk masjid kita harus sadar. Ya memang kadang-kadang mulanya mungkin terengah-engah, tercengang melihat bangunan, tapi yang dilihat adalah berarti kesadaran kepada Allah. Gitu ya. Jadi coba Ibu terjemahkan lambat-lambat dari sini. Giliran Ibu sudah mau berakhir. Silakan. Apa kerja yang paling zalim atau yang lebih zalim lagi? Pertama, orang yang melarang akan masjid-masjid Allah supaya disebut padanya namanya. Dengan sholat dan tasbih. Satu lagi, ini dia. Dan berusaha dia atau mengusahakan dia mengerjakan dia untuk merobohkan masjid. Bil hadam, merobohkan ya. Memang dirobohkannya masjid itu. Terus atau kalau nggak merobohkan atau memotong bukan ta'til dulu. Atau menceraikan. Ya. Atau menceraikan atau menghampakan, mengosongkan ta'til. Iya, atau mengosongkan dengan mengosongkan dengan memotong zikir. Apa maksudnya motong zikir? Berarti melarang orang berzikir. Gitu. Itu dia. Jadi ada dua yang diterangkan di sini. Ada yang betul-betul dilarang, ada dialihkan. Itu makanya saya perhatikan di mana masjid-masjid baru bukan bertambah taat orang, memang masuk dia ke dalam, tapi dia melihat keanehan-anehan aja. Baru di mana lagi ada masjid aneh-aneh yang dia nggak juga sadar, nggak ada sadar-sadar kepada Allah. Ya mula-mula mungkin ya, jadi kalau saya pun nggak apa-apa, tapi itu kan sama sekolah mulai tingkat SD terus SMP SMA gitu. Ya
Jadi para pengurus masjid nggak apa-apa, bangunlah masjid bagus-bagus, ya bagus sehingga senang di dalamnya. Tapi bukan berarti senang-senang gitu aja. Itu nanti senang berangan-angan pula, ya. Jadi wasa'a fi kharabiha itu. Coba maksud saya tadi kan pendek kita baca tuh. Wasa'a fi kharabiha. Dan mengusahakan seseorang untuk meruntuhkannya. Ya, bil hadami. Kalau meruntuhkan kan kasar. Makanya orang-orang Belanda dulu pendekatannya biarpun di Aceh, biarpun di Medan, biarpun di mana mereka bangun masjid dulu yang cantik. Karena orang kita bangunnya kurang bagus, jadi mulai sejuk perasaan orang hebat juga Bapak ini, orang Belanda ini. Tapi lama-lama nanti hanya untuk lihat Pak Tommy sudah tersenyum dia. Gitu-gitu. Jadi harapan kita yang penting sekarang bagaimana mengisinya. Itu maksud saya untuk memberi ceramahnya tadi uraiannya. Jadi selesailah sudah uraian Ibu Sabrina ya. Jadi rajin-rajin membacanya. Wasa'a amala bi kharabiha bil hadmi awit ta'dili bin qita'iz zikri. Bin qita'i. Tahu dia. Kalau zikri itu bentuk apa, Bu? Ia memang jabatannya menjadi mudhafun ilaih, tapi dia kata benda apa zikri? Masdar. Masdar dari mana? Zakara. Terus mudhari'nya apa? Yazkuru. Terus masdarnya? Zikron. Ya, zikran. Itu bahan bakunya itu, zikran. Iya. Tapi kenapa dibumbui dengan pakai alif lam, dengan baris bawah? Iya, dia karena jabatannya menjadi mudhafun ilaih. Ya, alhamdulillah. Ini apa Ibu Sabrina yang pendatangnya lebih belakangan dari Pak Bet, ya, tapi mungkin lama-lama jadi guru Pak Bet nanti Pak Bet. Oh, enggak lah sama Pak. Ya, sekarang berikut sampai sini dari ulaika ini maksud untuk menafsirkan ulaika. Coba Ibu Didi lagi sampai fi kharabiha ini. Silakan Ibu, lambat-lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika. Terus ulaika, terus baca saja dulu. Ya. Ulaikal atau ulaika al boleh. Terus Ibu. Al-mana'una, Pak. Ya jangan ragu lah ya, coba lah. Al-mana'una sa'una fi kharabiha. Oke. Coba Ibu bercerita lagi. Ulaika bentuk apa itu, Bu? Ulaika itu kan kata benda kah, kata kerja kah, huruf kah? Isim isyarat. Huruf, Pak. Iya. Huruf apa? Kata hanya 3 kita pikirkan. Kata benda, apa kata kerja atau huruf? Enggak berbeda. Ulaika. Ulaika kata benda, kata kerja atau huruf? Isim isyarah, Pak. Isim isyarah. Kata benda ya, kata benda. Ya. Kata benda isyarat. Ya kan? Iya. Kalau ulaika ini pengetahuan Ibu, kata benda penunjuk atau isyarat, apa-apa saja ceritanya tentang orang ini. Kan yang ditunjuknya ini, satu orang, 2 orang atau banyak? Banyak, Pak. Banyak. Yang banyaknya. Banyak. Kalau yang 1, 2, 3 atau ciri apa bisa enggak? Atau kawan-kawan? Hazani. Ulaika. Kalau hazani, ulaika. Ya. Masih salah itu, enggak itu ke situ perginya kalau hazani. Apa? Ulai saja. Ya, haulai perginya. Haulai. Kalau sampai ke ulaika bagaimana?
itu sudah ada apanya? Sudah ada Zalika. domirnya. Oh, bukan. Tapi kalau hazani, ulai. Itu banyaknya. Kalau yang ulaika ini kan banyak. Coba apa bentuk tunggalnya? Zalika. Zalika ya. Kau Sabrina jadi guru lagi kalau betul kaya Iya, biasa tuh. Iya Pak. Kita berguru ke Bu Sabrina leh. Ini lagi nak pelupo awak lah pelupo Pak. Iya lupa. Zalika terus kalau dua? Zalika ni. Ya. Zanika. Ya, zalika, zanika. Terus ulaika. Kalau tilka, kemana perginya tilka? Tilka. Tanika. Ulaika juga. Ya. Ulaika juga. Ulaika juga ya. Ulaika juga. Hazihi gitu juga. Hazihi, hatani, haulai. Jadi kalau banyaknya sama, cuma laki-laki perginya kepada jauh. Kalau perginya ulaika, biarpun laki-laki perempuan, kalau dekat perginya ke haulai. Nah, sudah Ibu. Lalu kalau kira-kira setelah melihat melihat susunannya dulu, jabatannya ini jadi apa, Bu? Jadi mubtada. Ya, bagus. Nanti khobarnya di mana? Makana lahum. Ya. Khobarnya di belakang. Tapi itu kan giliran orang lain. Nah, sekarang coba Ibu uraikan ini lagi. Ulaika kan menjelaskan mereka itu siapa? Itu dia almanauna. Almanauna atau almaniuna? Mana'a ya Pak asal katanya. Mana'a. Ya, betul. Ini pertanyaannya isi bentuk kata benda ini ya? Iya. Kata benda apa? Kata benda isim mana? Isim masdar juga Pak. Kalau coba buat fi'il madinya, mana'a, yamna'u, mana'an ya. Kan itu yang masdar. Kalau ini jamak ya, jamak. Jadi dia isim masdar juga. Ini isim masdar atau isim fa'il? Mulai tidak tekan Ibu lah. Almani'u ya Pak. Kalau isim almani'u jadi isim fa'il. Ya, isim fa'il. Isim fa'il ini bentuk banyak, bentuk dua, bentuk satu. Bentuk banyak. Bentuk coba buat 6, Mani'un, mani'ani. Ya. Mani'una. Ya. Perempuan? Mani'atun. Ya. Mani'atani. Ya. Mani'na. Itu fi'il madi banyak lompat-lompat. Mani'atun, mani'atani, mani'atun. Taguk-tagukan pangana kini walaupun 80 sekian. Ya. Jadi ini bentuk isim apa? Isim fa'il. Jamak? Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar. Tenang-tenang ya. Jangan jamak muannas. Apa tandanya jamak muzakkar? Pakai nun. Ada waw dengan nun. Apa artinya? Dapat enggak? Mana? Kalau mani apa artinya? Pelarangan. Orang yang melarang. Nah, jadi maksud ulaika itu diterangkannya siapa mereka? Mereka orang yang melarang. Orang yang melarang. Terus as-sa'una. Orang yang bentuk apa? Tunggu dulu, jangan arti dulu. Bentuk apa bentuknya dulu? Isim juga Pak. Isim apa? Isim masdar juga. Kan sama itu bentuknya. Mana isim masdar gini? Isim fa'il. Isim fa'il. Isim fa'il juga Pak. Isim fa'il. Isim fa'il banyak, 2 atau 1? Banyak juga. Banyak laki-laki perempuan? Laki-laki. Baru pakai lilam. Apa jabatannya? Sebagai naat. Itulah itu kan. Jadi mani'una sa'una.
Jadi kalau sa'a kan dari sa'a di atas kata kerja ini ya. Ini. Ya. Jadi Usaha. coba diterjemahkan kalau mani'una sa'una. Orang-orang yang melarang dia untuk berusaha. Bukan, tapi sifat. Ya. Orang yang melarang usaha. Ya, mereka orang-orang yang melarang yang pakai yang dia. Yang mengusahakan. Gitu. Yang mengusahakan mereka. Kalau sifat tuh pakai yang dia. Kalau mudhafun ilaih enggak. Oh gitu ya. Ya, Bu. Ya, walaupunlah 90 kalau masih ada umur, kalau tanang-tanang pokoknya dibiasakan tanang, jangan bagage-gage. Ambut cali Pak Mahathir Muhammad lah 96 masih tanang ya Pak. Sudah di presiden ya, jadi raja ya Pak. Pak ana mau ko Pak orang awak ko Ibn Salim. Ibn Salim. Tanang baru. Ya kalau tak biasa bisa no. Lah insyaallah. Jadi al-mani'una sa'una terus ini lagi Bu, sedikit lagi. Coba uraikan. Jadi fi huruf jar, khorobi yang dijarkan hanya maf'ul ya. Mudah nilai. Kalau maf'ul bergandeng juga kata kerja. Iya. Iko kharabi tadi masdar juga ya. Iya. Masdar dari kharaba ya. Kharaba. Apa terjemahnya jadinya Bu? Kalau dari mulai ulaika itu. Mereka itu orang-orang mereka siapa? Orang yang melarang mereka mengusahakan pada merobohkannya. Untuk merobohkannya. Ya. Jadi maksudnya bukan mengusahakan merobohkan, kalau melarang mengusahakan merobohkan kan berarti bagus tuh. Apa artinya? Ulaika ini apa maksudnya? Mereka yang apa tadi? Melarang, mencegah, untuk mengosongkan. Ya, orang-orang mani yang melarang, yang usaha mereka. Jadi mereka melarang maksudnya di sini melarang untuk menyebutkan nama Allah. Yang usaha mereka, apa usaha mereka? Bi harabiha. Merobohkan. Ya, merobohkannya. Itu maksud ulaika ini. Maksud oleh Pak Nawawi, ulaika itu siapa? Mereka itu Pak. Mereka yang melarang supaya zikir, yang mereka mengusahakan untuk meruntuhkan masjid. Ya. Jadi sekarang masjid nggak diruntuhkan, cuma memang disuruh. Maksudnya membaguskan masjid. Cuma para pengunjung kadang-kadang pertama terengah-engah, tercengang-cengang, tapi dia tidak memikirkan bagaimana sebenarnya dia untuk lebih sadar ya. Makanya itu sudah tanda-tanda akhir zaman. Kalau Quran pun yang ada hanya tinggal tulisan. Kalau tempat-tempat ibadah keindahan. Jadi untuk paham itu masih makin hari makin kurang ya. Bagus. Sekarang giliran membacanya lagi. Pak Abed lagi, silakan Pak Abed. Yang merah saja Pak Abed. Nah, ini ayat saja ini. Pak Abed tidak ditampek Pak. Pak Tommy juga kayaknya. Pak Abed tidak di tempat. Pak Tommy lah, silakan Pak Tommy. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kana lahum ayat. Lihat Quran dulu, lihat Quran kalau takut. Kan ini ayatnya. Kana lahum ayat khuluha ila khalifina. Bagus. Maka nalahum ayyadkhuluha illa khaifin. Maka nalahum ayyadkhuluha illa khaifin. Coba ditakok-takok saja Pak Tommy dulu. Ma ini kata kerjakah atau kata benda atau huruf Pak Tommy? Huruf. Iya, huruf. Caranya ada membimbing ini
kan ma ini banyak, ada ma kata sambung, ada namanya ma menidakkan, ada ma, ya macam-macam ma ini banyak. Cuma ada tandanya, ini saya kasih kuning lagi. Kalau ada ma, ada ilah, itu mudah menandainya. Ma apa namanya sama kalau ada itu. Batal istisnanya. Ya, ada Batal ilah. istisna. Masih ingat, misalnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ada. Jadi Illa menidakkan dulu. ma menidakkan. Ingat itu ya. Jadi kalau mengingat ma ada ilah, ya berarti artinya tidak. Jadi ma menidakkan atau ma nafi. Jadi huruf dia huruf menidakkan. Oke, ya. Ingat-ingat Pak Tommy. Jadi itu memudahkan. Tapi kalau ma yang lain agak ragu kita. Ma ada payah pedomanya yang main itu. Terus kana lagi. Masih ingat nggak Pak Tommy mengenai kana? Kana dengan saudara-saudaranya. Bagaimana kana dan saudara-saudaranya? Apa di depannya ditulis dalam kalimat? Dia biasa di depan itu. Kana dan saudaranya, inna dan saudaranya diletakkan di depan. Tapi di belakangnya susunan apa? Mubtada khabar. Susunan mubtada khabar atau subjek predikat. Pasti itu. Cuma susunan subjek predikat itu kadang-kadang ada predikatnya duluan, kadang-kadang biasa. Sekarang coba cari dulu kalau kana ini mana kira-kira pokok kalimatnya ini. Ini kan yang di belakangnya ini mulai nih. Ini kan di belakangnya nih. Lahum 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 ayyadkhula illa khaifin. Ini kan di belakangnya ini. Yang mana kira-kira pokok kalimatnya? Pokok kalimatnya. Coba dibantu oleh teman-teman. Ayat dulu. Ayat dulu. Ayat dulu. Illa khaifin. Ayat dulu illa khaifin. Ya, yang mana sebenarnya pokok kalimatnya? Dari an tadi mulainya, Pak. Dari an mulai sampai illa khaifin ya. Iya. Jadi kalau begini coba siapa ingat kan mulai an huruf nasab. Maka yang menjadi biasanya yang jadi pokok kalimat itu kan kata benda. Ini sudah terdiri susunan-susunan kata. Berarti pelajarannya begini ya. Mulai an yadkhulu ha illa khaifin, semuanya itu disatukan hanya menjadi isim masdar. Jadi masdarnya saja itu menjadi isim masdar. Jadi kesimpulannya pendek saja. Jadi maksudnya di sini yang masuk, jadi orang yang takut saja yang masuk. Jadi orang yang masuk ya yang. Jadi kesimpulannya orang-orang yang masuk ke dalam masjid itu hanya orang yang takut. Gitu. Sementara orang itu tidak takut. Itu maka orang yang masuk masjid hanya tidak. Jadi mana pokok kalimat tadi mulai dari kumpulkan menjadi isim, menjadi kata benda di itulah nambokijian isim masdarnya semuanya ibaratnya kerupuk merah di kelontong tadi dirameh itu habis jadi cie senya. Lalu khabarnya yang mana khabar? Lahum. Jadi didahulukan lahum. Jadi kalau dibuat aslinya berarti sebenarnya al-khaifun. Al-khaifuna yadkhuluha. Gitu saja. Al-khaifuna yadkhuluha lahum. Gitu. Tapi sekarang dahulukan lahumnya. Dengan ada ma baru pas. Inilah khabar seluruh dari ulaika di atas. Jadi khabarnya atau pokok kalimatnya lahum jar majrur. Kalau Pak Tommy masih ingat lahum huruf jar itu kan 9. Ada masih ingat Pak Tommy? Min, ila, an, ala, fi,
bi, rubba, ruba, bi. Bikali. Nah, terus Bikali. lam. Nah, ini dia lam. Ada 9 ya. Kaf. Kaf satu lagi. Jadi min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Ini lam masuk ke huruf kata ganti. Kata ganti itu berapa? Ingat Pak Tommy berapa kata ganti? 14 kan? 14. Kalau lam masuk ke huwa menjadi lahu. Kalau masuk ke huma, lahuma. Kalau masuk ke hum, lahum. Kalau masuk ke hiya, bagaimana Pak Tommy? Laha. Ha, Kalau masuk ke huma, lahuma. Kalau masuk ke hunna, lahunna biasa. Kalau masuk ke ka, ke anta, laka, masuk ke antuma, lakumna, lakum, lakuma. lakuma, Masuk ke antum, lakum, lakum. Itu makanya lakum dinukum. Masuk ke anti, i, laki. Masuk ke antuma, lakinna, bukan lakuma, sama. Kalau masuk antunna, lakunna. Kalau masuk ke ana, kana, apa? Yang lain-lain, Ibu. Kalau masuk lam huruf jar ke ana, Li. Li. ali. Kalau Ya. masuk ke nahnu, Lana. lana. Kalau masuk ke Allah, Lillah. lillah, lillahi. Lillahi. Itu yang huruf jar. Tapi ini yang menjadi khabar, menjadi predikat. Terus sedikit lagi Pak Tommy. Ini an namanya huruf nasab, artinya mengataskan baris kalau tunggal. Nah sekarang dimasuk. Kalau yadkhulu saja, bisa nggak Pak Tommy ingat? Yadkhulu gitu. Fi'il? fi'il mudhari, Fi'il mudhari. Aslinya itu yadkhuluna itu. Tapi kenapa dihilangkan nunnya? Karena masuk an. karena ada an, Ya. Aslinya yadkhuluna, masuk an, yadkhulu jadi ya. Lalu kalau ini fi'il mudhari, fi'il madhinya bisa cari nggak Pak Tommy? dakhola, Bagus. Dakhala. Kalau dakhala bisa 14 nggak dibuat? Fi'il madhi. Dakhala, dakhala, coba. la dakhulu, Terus dakhalat, dakholatta, ya. dakholatna, Dakhalna. dakholna, Terus dakholta, ya, dakholtuma, tuma, dakholtum, ya, dakholti, dakholtum, dakholtunna, ya, dakhaltuma, dakhaltunna. Terus yang dua lagi? dakholtu, dakholna, Bagus. Itu fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari, kalau satunya apa? Dakhala, ya, yadkhulu, ya. Coba buat 14. yadkhulu, yadkhulu, Yadkhulani. Itu yang itu dari pakai nun. Yadkhulani. lani, yadkhuluna, Ya. Kalau perempuan, tad, adkhulu, Ya. adkhulani, tadkhulani. adkhulu, adkhulna, Yad, yadkhulna, yadkhulna. Terus tadkhulu satu sekali engkau, tadkhulu, tadkhulani, ya. tadkhulna, Bukan tadkhuluna, itu biasa. luna, Kalau engkau perempuan, tadkhulina, kulina, Hmm. Tadkhulani biasa. tadkhulani, tadkhulna, Ya, bagus. Kalau dua lagi, adkhulna, bukan adkhulu, adkhulu, adkhulna, bukan Nad. nadkhulu. Adkhulu, nadkhulu. Itu. Makanya saya teringat Pak Tommy, kok membaca Quran kok enggak diajari juga ke bahasa sambil yang habis-habis Quran itu. Lama kali nanti enggak ngerti Quran. Ya. Lalu ini
mana setiap fiil mesti ada fa'il. Mana fa'ilnya nih, Pak Tommy? Pelakunya mana? Yang pelaku dakhala ini. Artinya kan masuk apa? Ya, tersembunyi Jadi kalau diartikan di sini, ma itu arti tidak tadi ya. Tidak ada. Ini ada. Tidak ada halnya boleh. Keadaan mereka tidak ada bagi mereka orang-orang yang disebutkan di atas tadi. Apa yang tidak ada? Bahwa masuk mereka balik ke masjid-masjid. Jadi untuk beribadah di masjid nggak ada. Cuma hanya ragu dia, wah ini pangkal membuat kekuatan ini katanya, ini pangkal untuk musyawarah yang nggak melawan dia ini katanya. Itu illa ini adalah silakan ibu-ibu masih ingat illa? Illa bentuk apa? Huruf Istisna. Huruf apa namanya? Istisna. Ya, istisna pengecualian ya. Tapi istisna tidak berlaku karena pakai tidak ya. Jadi tidak ada mustasna minhunya ya. Tetap ini. Jadi illa. Khaifin, ini coba Pak Tommy lagi. Kalau khaifin ini bentuk kata kerja, kata benda atau huruf? Khaifina gitu. Kalau misalnya saya bantu dulu, misalnya khaifun, itu bentuk apa itu? Fa'ilun. Isim? Fa'il. Isim fa'il. Kalau khafa, berarti apa fi'il madinya? Khafa. Yakufu. Ya, khafa ya khafu. Bisa ya khufu tapi ini khafa. Kalau isim fa'ilnya khaifun. Kalau satu laki-laki khaifun, coba kan dia akan 6 itu. Orang yang takut laki-laki khaifun. Kalau 2 orang bagaimana? Khaifan. Khaifani. Kalau banyak laki-laki yang takut? Khaifun. Iya. Khaifuna. Kalau 1 orang perempuan yang takut? Khaifatun. Khaifatun. Kalau 2 orang perempuan yang takut? Khaifatani. Ya, khaifatani. Kalau banyak perempuan yang takut? Khaifatun. Khaifatun. Nah, sekarang yang ada khaifina. Berarti aslinya sebelum dia ini dalam keadaan majrur atau keadaan bawah, baris bawah kan sama itu. Jamak laki-laki, jamak muzakkar salim, kalau diataskan barisnya diganti waw dengan ya, atau dijarkan pun diganti waw dengan ya, sama. Nah, ini khaifin berarti dalam keadaan coba bisa menjawab enggak? Kenapa dia diganti dalam keadaan khaifin, tidak khaifun lagi? Siapa bisa jawab? Karena dia sebagai objek. Iya. Sebagai objek dari mana? Dari ya dokulu. Iya, ya dokulu. Itu maka batal istisnanya karena ada ma. Nah, ya. Kalau khaif kan orang yang takut laki-laki. Jadi makana tidak ada. Jadi orang itu, ini pokok kalimat tadi. Orang itu bagaimana orang itu? Orang yang mani usa'un fi kharabiha itu tidak ada bagi mereka, khusus bagi orang itu, bahwa akan masuk untuk beribadah ke masjid untuk menjadi orang baik, illa khaifin, kecuali yang masuk ke situ adalah orang yang takut kepada Allah. Mereka tidak ada masuk ke dalam itu. Mereka mau merobohkan masjid itu karena perasaan dia untuk menghantam dia, padahal untuk membaikkan hidup manusia sebenarnya. Ya, jadi rumah-rumah ibadah sudah ada dalam Al-Quran, saya lupa di mana letaknya. Allah tidak akan membiarkan manusia di muka bumi ini untuk merobohkan masjid-masjid tempat ibadah. Itu makanya kesimpulannya jangan cemas bagaimana hebatnya pun orang nanti
Tapi kalau niatnya sudah salah, pasti nggak beres juga. Sudah mulai dunia terkembang sampai akhir zaman. Jadi nggak perlu takut. Pokoknya kita hanya ya berusaha lah menurut mampunya. Jadi saya melihat teman-teman banyak kali takutnya begini. Itu biasa. Pokoknya kita bagus-bagus saja berdoa gitu atau berusaha sekadar itu. Jadi ini ya. Jadi tidak ada bagaimana. Jadi ini mau pokok kalimatnya. Kan dua di sini sebutkan dua kelompok. Orang yang lebih zalim adalah orang yang merubuhkan orang yang melarang masuk masjid untuk berzikir, malah orang yang merobohkannya. Orang yang tersebut itu tidak ada bagi mereka untuk masuk untuk beribadah. Yang masuk biasanya ke situ adalah orang betul-betul orang yang takut pada Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ya kita kan hari-hari ini terasa ini. Kita berjalan terus ya, ini tambah waktu jalan terus. Sekarang Minggu, hari Minggu atau hari Ahad. Nggak beda minggu dulu. Pokoknya kita makin dekat meninggalkan dunia. Nanti akan kita menghadapi hidup yang akhirat. Yang orang berselisih payah paham dia. Padahal orang yang yakin ke akhirat adalah menjadi penghuni negara yang baik. Orang yang tidak yakin pada akhirat, maka dia adalah serakah dan tamak. Itu aja. Memperturutkan keinginannya. Bodoh sekali. Terus sampai di sini Pak Tomina. Sekarang Pak Israel ada nggak? Nggak ada. Israel sedang di jalan, Pak. Di jalan. Pak Albert juga ya. Pak Abed ada, Pak Abed lah. Pak Abed standby. Ada Pak Albert. Itu apa? Ayi makanan. Coba mulai, silakan. Ayi makanan. Yang bagi. Yang bagi terus. Ayatul masjid. Babo kage mas. Bacanya kok. Ayatul masjidah. Iya, masajidah. Terus kayak dia maf'ul. Illa baksyayi. Khash. Illa bi atau huruf jar. Ba mo ko natakana huruf jar to. Illa bi khasyati. Wa du'i wa khudu'i. Wa khudu'in. Jangan malu-malu bagi tanwinnya. Pelarangnya enggak ada. Coba baca sekali lagi. Untuk menafsirkan ini. Ayi makana ya. Ayatul masjidah. Coba ulang lagi. Makana yang bagi. Makana yang bagi. Ayadkhulul masjid. Lah betukal tadi ada kula, gini lah kulul. Nggak terem deh Pak Bedmo. Ya makana yang bagi ayadkhulul. Illa bi khasyatin. Bi khasyatin wa khudu'in. Iya, wa khudu'in. Hati-hati terus membacanya. Maka yang bagi ayyadkhulal masajida illa bi khasyatin wa khudu'in. Gitu ya. Ayat apa namanya nih? Ayat tafsir. Ya, huruf tafsir ini namanya ya, huruf tafsir. Terus ada di sini ma tadi. Ma apa kira-kira? Tadi sudah tunjukkan. Ma. Dalam kalimat ada ilah enggak? Dalam kalimat ada ilah, ada. Jadi ma apa? Waktu menerangkan kau ada Pak Bet tadi. Lewat Tommy tadi. Ada kelamin. Ma apa ini? Ya. Kalau ada ma seperti ini, ada illa dalam kalimatnya, berarti namanya ma menidakkan atau manafi. Sama Pak Tommy tadi, kan ada ma, ada illa. Manafi ya, baik. Terus, karena bagaimana tuh Pak Bet?
itu yang masuk kepada mubtada Ya, khabar. masuk mubtada khabar. Mana mubtadanya? Mubtadanya dia ada pulang. Tidak. Hah? Tadi Oh. waktu Ibu Didi ada tuh. Apa itu? Mubtadanya huwa di sini. Ah, kalau huwa kemana kembalinya? Tadi ya orang-orang yang melarang masjid. Jadi di sini Dari an. Dari an. Ai. ya Al. kalau dibuat di sini apa huwa? Misalnya huwa, taruhlah huwa. Ya, Mana kembalinya? kepada mana guru? Orang yang melarang orang masuk masjid berzikir tadi. Nah, terus mana khabar? Kabarnya itu yang bagi Yadkhulal masjid. Ya, khabarnya mulai dari yang bagi ayyadkhulal masajida illa bihaqatin wa huduin. Khabar itu enggak pendek lah itu, lah panjang. Dan sudah berbentuk jumlah dia. Nah, kalau ini memang dibalikkan, ya kalau yang ini lahum dulu, ini enggak. Jadi an kan huruf huruf nasab. Itu maka dibaca yadkhula. Oh iya. Ah, mana fa'il yadkhula? Yadkhula fa'il. Fa'ilnya. Fa'ilnya huwa yadkhula. Ya, huwa lagi. Terus masjidah bentuk apa masajidah? Sajidah bentuk Kata benda, kata kerja huruf. benda. Masjid. Ah, kata benda 1, 2 banyak. Banyak. Banyak laki-laki, perempuan tertaksir. Taksir. Nah, taksir berakal tidak berakal. Tidak berakal. Nah, gitu. Jadi cepat kita kemanapun perginya. Jadi melihat Arab itu terus melihat ayat tuh tadi ayat waktu melihat Quran tuh tadi begitu penganawa baca lah tadi tiwari. Nah, dapat doa. Terus kalau yang bagi ini fa'ilnya tadi huwa juga ya. Kalau yang bagi ini fi'il mudhari. Kalau fi'il fi'il madinya apa ini? Yang bagi Bawa. baga ya. Ya, baga. Kalau fi'il madinya? Dia film di baga. Ya, kenapa ada nun? Jadi nun kok kamu apa ya? Bawa. Berarti ada tambahan alif ta. Ah, jadi apa fi'il madinya? Baga. Nah, kalau baga tentu hilang nun kok kamu enggak ada posisinya. Apa Ibu Sabrina? Tanya guru semuanya. Iya, ambaga. Anbaga. Iya. Pak, ada lahum yang tertinggal setelah yang bagi ini, Pak. Ah ya, Tidak. ada lahumnya tinggal ya. Itu situ kabarnya. Oke. Ada lahumnya ya. Ya, kata lahum. Ah, Yang bagi lahum baru ayat hulu. lahum ya. Ya, Ah, ini. Ah, ma yang bagi lahum ya. ya. Ya, betul. Jadi yang bagi itu apa fi'il madinya? Ambaga. Ya, ambaga ada alif semu. Fa'ilnya huwa. Lahum jar majrur. Nah, ini sudah. Ah. Kalau dilihat terjemahnya Pak Bet, ini kan mau menafsirkan ini. Tidak ada bagi mereka. Mengapa tidak ada bagi mereka? Bahwa masuk mereka akannya masjid-masjid. Jadi tidak ada mereka yang masuk. Kecuali biasanya orang masuk masjid itu kecuali orang yang takut. Jadi orang itu karena nggak ada takut kepada Tuhan, mereka mungkin berpaham materialistis saja hidupnya, maka anggapan orang itu dengan orang sholat di masjid itu nanti menjadi musuh dia. Lebih baik diruntuhkan aja katanya. Itu permainan iblis juga itu, supaya dia kekal, padahal itu sangat tindakan yang bodoh ya. Terus di sini kecuali orang yang khaif, orang takut. Nah, coba ini baru menerjemahkan, baru ditafsir oleh Pak Nawawi. Coba Pak Bet, kemampuan vocabulary, perbenaran kata. Ai, apa artinya? Artinya atau maknanya. Maksudnya, gitu.
maknanya, maksudlah yang tepat. Maksudnya, terus tidak. ada. Karena ada siapa yang ada? Ya. Orang-orang tadi. Jangan cepat sekali, jangan orang. Itu makanya dalam perselisihan. Kalau orang-orang tentu maunya makan. Dia. Di sini apa terjemahnya dibuat? Tidak ada bagi dia. Tidak ada dia, terus Dia bagi. Ayam bagi. Ayam bagi. Siapa dapat pengertian yang bagi? Mencari. Mencari ya Pak. Mencari. Itu ibtigha, hampir sama itu. Fa iza qutiyatis shalah antasiru fil ard wabtaghu. Itu fil amarnya. Jadi pantas ya. Coba Pak Bet. Jadi tidak ada dia mencari. Mencari dia berarti tidak pantas dia. Dia mencari dia. Sampai di sini kembali lahu, maunya lahu. Lahu itu jadi khabar. Mana khabarnya lagi? Tapi di sini dibuat tadi muftadanya. Ketinggalan tadi Pak. Mulanya kan huwa yang bagi lahum ayadkhulul masajid illa bihasyatin wa khudu'in. Mungkin ini salah tulis ini kalau kita koreksi. Ini maaf saja saya ke beliau. Kanu ya Pak. Yang bagi lahum ayat. Kanu. Enggak, kalau di sini dibuat huwa, taruhlah huwa. Maka satu kan, sampai di sini kembali lahu. Maunya sini begini. Makana yang bagi lahu. Ayyadkhulul masajida, betul. Yadkhulu Pak, bukan yadkhula, yadkhulu. Ayyadkhula, ya betul. Tapi kan masih satu. Dulu Pak. Yadkhulu. Ada wawnya. Iya, mau pakai alif. Ya. Wow, bagus. Kalau ada waw alifnya udah betul ya. Ayadkhulu. Gini kan? Ya. Kalau ini makana yang baguna, yang bagiu. Coba lihat tafsir. Iya, yang bagi juga. Ya memang seperti itu Pak. Pakai betul, ya, Pak. pakai wow. Iya, pakai ya. Pakai ya, terus ada wow? Tidak. Tidak. Jadi kalau begitu, tentu failnya dia. Jadi artinya tidak ada dianya yang pantas dianya bagi mereka. Kenapa di sini dia, kok di sini kok bagi mereka? Ini kan mau menafsirkan ini. Tidak ada bagi mereka masuk ke masjid kecuali yang masuk itu orang yang takut. Maka maksudnya tidak ada pantas bagi mereka, tidak ada pantas mereka, tidak pantas, jadi tidak ada pantas, berarti di sini ada dipakai maksudnya makanu yang bahu lahum, gitu. Itu maunya. Iya enggak? Di sini kan dia, di sini kok sudah mereka. Jadi maunya untuk menafsirkan ini dibikin begini. Makanu, gini. Yang bagu. Yang bagu. Ini ditukar jadi wow. Gini. Ai makanu yang bagu lahum. Maksudnya tidak adalah mereka pantas bagi mereka untuk masuk, mereka akan masjid-masjid kecuali yang masuk itu dengan rasa takut dan tunduk. Gitu. Mungkin salah apa itu? Salah tulis.
Itu maaf, beliau kan sudah meninggal. Jadi kesimpulannya ayat ini, kalau khasyah bentuk apa Pak Bet? Khasyah bentuk Yang jelas hanya 3, kata benda, huruf, atau kata kerja. kata benda. Nah, kata benda apa? Ini yang mau dicari. Kata benda masdar ya Guru. Ya, kalau kata benda masdar pasti ada fi'il madinya. Ya. Apa coba buat dari fi'il madi? Khasa'a. Nah, jangan a pula, kau bertukar ain. Khasyaya, khasya, terus Saya. terus yakhsha. Khasyatan. Itu masdarnya. Kalau hudu coba. Ini kata benda, ini kata kerja atau huruf? Benda. Benda apa? Masdar juga Guru. Ya, apa fi'il madinya? Qa'ada. Hah? Qa'ada. Mana khada? Khada'ala. Qa'ada. Ya, khada'a. Terus apa mudhari'nya? Ya. Ya ada kamu. Rupanya tidak terlatih Pak Bet ke rupanya ya. Enggak. Tak lulus sama pada. Khada'a ya? Yahdi'u. Ya, yahdi'u atau yahda'u. Yahda'u. Terus apa masdarnya? Qad'an. Malu jangan kancang-kancang ke situ. Khudu'an. Kan khoda'an kau tersendiri itu mah kau ambokejan. Kalau kaji masdar itu agak sulit seketiknya latihannya. Ya banyak-banyak celek kamus apa mangko misalnya nasara yang suruh nasran. Fatah tahu pathan tapi dakhala ya dukhulan. Jalasa ya jilisiu julusan. Yukhadi'un ya. Khada'ayah da'u hudu'an hudu'. Jadi masdar hudu'in dari khada'a. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu ya maksud ambo tuh kalau ya memang dilatih untuk agak sekian jam dicari Al-Qur'an tuh. Kalau sekadar ikut sawat cari terus kamu dia sampai gaya enggak nambah-nambahin. Ibu Sabrina nangka bisa rakik nampaknya. Enggak Pak, sama aja Pak. Terpola ya. Kalau Ibu Didi maksudnya Pak, tapi jangan terlalu percaya. Mesti tenang awak. Kalau ikom bukitian, tapi masih ada ya nikmat ya nambedo ndak tahu hari Senin, ndak tahu hari Selasa, ndak tahu lah makan itu. La arzalil umur namanya. Ya, jadi apa di sini maksudnya tidak ada bagi mereka bahwa mereka akan memasuki ke masjid-masjid itu kecuali yang masuk biasanya orang gaib. Orang yang takut. Maka di sini ditafsirkan tidak ada mereka pantas bagi mereka supaya masuk masjid-masjid kecuali yang masuk itu biasanya orang yang khasyatin, yang betul-betul takut kepada Allah dan tunduk. Itu makanya sekarang kita lihat memang diusahakan masjid supaya indah, sejuk. Tapi yang menyejukkan kita sebenarnya bukan bangunannya. Yang menyejukkan kita sebenarnya ketaatan kita dan ilmu. Itu makanya itulah terasa saya berbahagialah yang orang berilmu. Yang tidak berilmu ya dia hanya ikut-ikutan saja. Tapi untuk sementara nanti tentu enggak. Sampai di sini saja pelajaran kita, masih panjang ke bawah untuk menjelaskan ayat ini. Jadi coba kita baca dulu waman aslam coba. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. Itu yang di atas baru ini menjadi khabar juga dari atas ini, yang dari atas ini. Man.
Ulaika ma kana lahum ayyad khuluha illa khaifin. Baru berdoa, Wak. Bisa doa. Allahumma ja'alni min ibadikal khaifin. Jadikanlah aku menjadi hambamu yang betul-betul yang takut. Gitu. Jadi waktu baca Quran tuh ada bentuk doa, ada doa menghindar, ada doa minta seperti itu. Awak kan mengecek-ngecek sama Allah. Kan berarti Allah bercerita, lai tahu tuan-tuan, dan masuk ke masjid itu bukan tangangu-ngangu di bangunannya dan lain-lain. Dan masuk ke sini itu adalah betul-betul orang yang taat, yang takut kepada Allah. Ya, sampai di sini pelajaran kita ilah munafakat intahina. Ila liqa ma'assalam. Allahumma akihna fiddin wa alimna al-hikmah wa ta'wil. Alimna lughatal arabi wa alimna lughatal Qur'an. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Aywa, na'am. Ila liqa. Ma'assalamah. Ila liqa.